Hai penghuni malam, selamat datang di kisah malam horor. Kali ini admin akan menceritakan kisah nyata pendakian ke puncak bersama arwah gentayangan. Kisah dimulai dari 5 sekawan yang akan melakukan pendakian di Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Yang kita panggil saja Roni, Abdul, Kasim, Rojak, dan Dimas. Mereka berlima berangkat menuju base camp untuk pendaftaran. Lalu mereka pun mulai melakukan pendakian, dan sesampainya di pos 1 mereka beristirahat sejenak. Lalu Roni memutuskan untuk sholat. Dan ketika Roni sedang membaca Al-Fatihah, tiba-tiba Kasim bertingkah aneh. Roni yang melihat itu pun, ia hanya terdiam dan positive thinking. Setelah mereka beristirahat, lalu ia pun melanjutkan perjalanannya. Dan ketika di pertengahan perjalanan, Abdul bertanya kepada teman-temannya, "Bro, enaknya camp di mana nih?" Lalu Roni pun menjawab, "Menurut gue sih enakan camp di Watu Talang. Soalnya kalau kita paksain ke kandang kidang, yang ada kemalaman, bro." Dan mereka berlima pun memutuskan camp di Watu Talang. Lalu mereka berjalan menuju lokasi. Sesampainya di Watu Talang, Roni pun memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Setelah itu ia baru akan masak untuk makan malamnya. Sedangkan 4 kawannya mendirikan 2 tenda untuk mereka beristirahat. Singkat waktu, Roni mulai masak untuk makan malam. Setelah selesai memasak, mereka pun makan bersama. Akan tetapi Kasim tidak mau makan. Roni pun bertanya kepada Kasim, "Bro, kenapa nggak makan?" Kasim pun menjawab, "Gak apa-apa bro." Lalu Roni berbicara kepada Abdul, "Bro, Kasim gak mau makan." Abdul membujuk Kasim untuk makan. Akhirnya Kasim pun mau makan walau hanya sedikit. Lalu Kasim meminta air hangat kepada Roni. Roni pun memberi air yang baru dimasaknya. Lalu Kasim meminum habis air yang baru matang itu. Dan Roni bertanya kepada Kasim, "Bro, itu kan baru aja matang, gak panas bro?" Kasim pun menjawab, "Enggak bro, dingin airnya." Roni dan teman-teman lainnya merasa heran, tetapi mereka berpositif thinking. Setelah itu Roni dan temannya memutuskan untuk tidur. Dan ketika jam 12 malam, Roni terbangun dikarenakan ia ingin buang air kecil. Akan tetapi setelah Roni bangun, Kasim pun tidak ada di sampingnya. Lalu Roni bergegas keluar dan menghampiri tenda Abdul, Rojak, dan Dimas. Roni pun membangunkan mereka. Bro, bangun. Si Kasim hilang. Dia nggak ada di dalam tenda pas gue bangun." Lalu mereka mencari Kasim. Dan akhirnya Kasim berhasil ditemukan. Dia pun sedang duduk di pintu masuk pos Watu Talang. Roni pun bertanya kepada Kasim, "Kenapa bro, ngapain duduk di sini? Ayo balik ke tenda." Lalu Kasim pun balik ke tenda dan melanjutkan tidur. Ketika jam 4 subuh, Roni dan teman-temannya bangun dikarenakan mereka mau melanjutkan pendakiannya. Sebelum berangkat, Roni pun memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Setelah semua selesai, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Lalu sesampainya di Watu Pungkuran, mereka berfoto-foto untuk mengabadikan momen tersebut. Akan tetapi, Kasim tidak mau diajak berfoto. Teman-temannya pun tidak mau memaksa Kasim. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Sesampai di kandang kidang, Roni dan temannya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Setelah beristirahat, ia pun melanjutkan perjalanan. Berselang beberapa waktu akhirnya sampai di puncak. Dan mereka pun berfoto-foto. Dimas pun berkata kepada Kasim, "Bro, ayo dong ikut foto biar ada kenang-kenangan." Kasim pun menjawab, "Iya bro, nanti aja, gue lagi gak pengen foto-foto." Lalu Abdul membujuk Kasim, dan Kasim pun tetap tidak mau. Abdul dan teman-temannya tidak mau memaksa Kasim. Selesai mereka berfoto, ada rombongan pendaki lain yang ikut bergabung. Lalu mereka pun beristirahat sambil mengobrol dan memakan cemilan. Lalu Kasim pun meminta air hangat kepada Roni.
dan Roni pun membuatkannya. Setelah air matang, Roni pun memberikan air tersebut kepada Qasim. Lalu Qasim meminum air panas tersebut sampai habis. Orang-orang di sana pun hanya bengong melihat tingkah Qasim. Abdul berkata kepada Qasim, "Bro, itu kan panas." Qasim pun menjawab, "Enggak kok bro, ini dingin." Lalu Roni pun mengambil gelas yang Qasim minum. Ia memegangnya, dan gelas tersebut masih berasa hangat. Mereka pun heran dengan tingkah Qasim, dan Roni pun melihat wajah Qasim sedikit agak pucat. Lalu Roni menawarkan obat kepada Qasim. Tapi Qasim hanya bilang, "Tidak mas, saya tidak kenapa-napa." Lalu ketika semua teman-temannya lanjut berfoto-foto, Qasim pun berpamitan untuk turun terlebih dahulu. Lalu Abdul pun bertanya kepada Qasim, "Loh kenapa bro? Kok mau turun duluan? Nanti aja bareng." Qasim pun menjawab, "Gak apa-apa bro, gue turun duluan ya." Lalu Qasim pun turun terlebih dahulu. Roni yang sedang beres-beres ia langsung berpamitan kepada Abdul dan teman-temannya untuk menyusul Qasim, dikarenakan takut ada apa-apa. Abdul pun berkata, "Iya bro, lu susul Qasim ya, gue yang beres-beres di sini." Lalu Roni pun mengejar Qasim. Akan tetapi Qasim pun berlari turun. Roni pun kaget karena Qasim bisa berlari sekencang itu. Ketika Roni ingin berlari mengejar Qasim, ia merasakan hal aneh dikarenakan Roni tidak bisa mengejar Qasim. Roni pun merasa seperti ada yang janggal. Sedangkan jarak Qasim dan Roni tidak terlalu jauh. Akan tetapi Roni tidak bisa mengejarnya. Setelah sampai di kandang kidang, Qasim pun beristirahat. Lalu Roni pun menghampirinya. Qasim berkata kepada Roni, "Bro, gue ngerasa gak enak badan nih." Lalu Roni pun berkata, "Kenapa bro?" Qasim pun menjawab, "Gak apa-apa bro, tapi gue ngerasa gak enak badan aja." Roni pun menawarkan obat kepada Qasim. Akan tetapi Qasim pun tidak mau meminum obatnya. Lalu Qasim berlanjut lari lagi dari kandang kidang. Roni mengejar, tetapi Roni tetap tidak bisa mengejar Qasim tersebut. Roni pun berkata di dalam hati, "Ini orang udah pro banget kayaknya larinya, sampai kenceng banget." Roni pun masih berpikir positif terhadap Qasim. Sesampainya Qasim di tenda, dia pun langsung beres-beres semua perlengkapannya. Lalu Roni berkata kepada Qasim, "Bro, lu mau kemana?" Qasim pun menjawab, "Gue turun duluan ya bro." Roni berkata, "Tunggu dulu lah, tunggu teman-teman yang lain juga biar kita barengan turunnya." Dan berselang beberapa waktu, Abdul dan teman-temannya pun turun. Lalu Roni berbicara kepada Abdul, "Bro, si Qasim mau turun duluan dia." Abdul pun berkata, "Tunggu dulu lah bro, istirahat dulu." Akan tetapi Qasim pun berkata kepada Abdul, "Bro, gue mau langsung pulang aja ya." Abdul pun menjawab, "Loh jangan gitu dong bro, istirahat dulu bentar." Qasim pun tetap ingin pulang. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Ketika sampai di pos 2, Qasim pun terlihat kesakitan dan memegangi perutnya. Lalu Roni pun berkata kepada Qasim, "Kenapa bro, sakit perutnya?" Qasim pun hanya diam dan tidak menjawabnya. Sesampainya Abdul di pos 2 dan melihat Qasim seperti orang kesakitan, ia pun bertanya kepada Qasim, "Kenapa bro, sakit? Minum obat ya?" Qasim pun menjawab, "Gak bro, makasih." Lalu Roni membawakan tas Qasim agar Qasim tidak terlalu kelelahan. Dan Qasim pun tiba-tiba berkata, "Bro, kayaknya ini terakhir kalinya deh gue mendaki bareng kalian." Teman-temannya pun berkata, "Loh kenapa bro, jangan ngomong gitulah. Kan katanya kita mau mendaki bareng lagi ke Gunung Slamet." Lalu Qasim pun berkata, "Sakit banget bro perut gue, kayak ditusuk-tusuk." Lalu Abdul berkata, "Pelan-pelan aja bro jalannya." Akhirnya mereka pun turun bersama-sama. Setelah sampai di pos 1, wajah Qasim terlihat semakin pucat dan lemas. Roni pun menghubungi orang base camp untuk menjemputnya.
dan jemputan pun datang. Singkat waktu mereka sampai di base camp, lalu Kasim pun berpamitan kepada teman-temannya. "Bro, gue pamit pulang dulu ya. Makasih atas semuanya." Lalu Abdul pun berkata, "Tunggu dulu bro, istirahat aja dulu. Emang gak capek?" Kasim berkata, "Gue pamit dulu ya bro." Akhirnya Kasim pun pulang sendiri. Tidak lama Kasim turun, ada tukang ojek naik ke base camp. Roni bertanya kepada tukang ojek tersebut, "Pak, tadi pas mau kesini lihat teman saya nggak?" Tukang ojek pun berkata, "Enggak mas, saya nggak lihat siapa-siapa di jalan, sepi mas." Roni pun mulai curiga dan merasakan hal-hal aneh. Lalu, Roni dan teman-temannya beristirahat dan bersih-bersih dulu sebelum pulang. Setelah mereka selesai, ia pun memutuskan untuk pulang pada jam 9 malam. Lalu mereka pergi dari base camp, dan Roni pun berkata kepada teman-temannya, "Bro, nanti pas ada pertigaan belok kanan ya, gue mau tidur bentar, ngantuk banget." Mereka pun berjalan, dan pada akhirnya mereka melewati pertigaan itu. Berselang beberapa waktu, Roni pun bangun dan melihat lokasi sekitar. Roni pun berkata, "Ini di mana bro?" Temannya pun menjawab, "Gak tahu bro, katanya tadi belok kanan, ya gue ikutin apa kata lo." Roni berkata, "Wah, ini mah bukan daerah Wonosobo bro, ini kita nyasar." Lalu mereka pun melihat di sekitarnya bahwa mereka berada di alun-alun Purworejo. Lalu Abdul pun berkata kepada teman-temannya, "Gimana kalau kita main ke rumah Kasim numpang istirahat bentar?" Teman-temannya pun menjawab, "Boleh kalau gitu bro." Dan mereka akhirnya menuju rumah Kasim. Dan sesampainya mereka di rumah Kasim, mereka pun melihat bendera warna kuning di depan rumah Kasim. Mereka pun terkejut. Lalu adik Kasim pun keluar dan memeluk Abdul. Ia pun berkata kepada Abdul bahwa Kasim sudah meninggal dunia 2 hari yang lalu sebelum pendakian. Teman-temannya pun terkejut dan lemas mendengar semua yang adik Kasim katakan. Sedangkan Abdul menangis tidak menyangka Kasim sudah meninggal. Lalu Roni dan teman-temannya cerita kepada keluarga Kasim bahwa baru saja mereka melakukan pendakian bersama-sama. Keluarga Kasim pun terkejut dan tidak percaya mendengar Roni berkata seperti itu. Lalu kakek Kasim pun berkata, "Mungkin itu jin korinnya." Mereka pun hanya bisa terdiam dan sedih mendengar semua itu. Lalu mereka pun memutuskan untuk ikut tahlilan di rumah duka dan menginap semalam di sana. Singkat waktu, pagi pun tiba. Mereka berpamitan untuk pulang kepada keluarga duka. Lalu Ibu Kasim pun berkata, "Maafin anak saya ya mas, kalau ada salah, tolong dimaafin." Roni dan teman-temannya pun menjawab, "Ya Bu, saya juga minta maaf ya Bu jika saya ada salah-salah kepada beliau." Dan akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan berakhirlah kisah pendakian ke puncak bersama arwah gentayangan yang diambil dari kisah nyata. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak dihantui mereka.